Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Jadi begini ya, kalau dalam fikih Islam, misalnya ini ada di beberapa literatur fikih, di semua fikih, baik mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, di semua kitab fikih. Misalnya ada orang mau masuk Islam, terus konsultasi sama ustadz atau sama kiai, Pak saya mau masuk Islam, kamu nggak boleh ngambil sikap monggo ngeteh dulu, tidak boleh. Atau apalagi diajak ngobrol dulu, karena 5 menit kita mempersilahkan ngopi dulu itu artinya dianggap kita membiarkan dia dalam keadaan kafir 5 menit dan kita dianggap ikut tanggung jawab. Sehingga di bab, ada ulama yang ngebabkan itu sampai di bab murtad. Termasuk murtad adalah orang yang dimintai mensyahadatkan non muslim kemudian disuruh ngopi dulu atau ngeteh, karena dianggap pembiaran sekian menit masih berstatus kafir. Jadi ibaratnya gini ya, kalau kita mungkin baru bapak-bapak baru pakai celana pendek terus ada orang kecelakaan di jalan, saya tak pakai baju dulu nanti baru kamu saya selamatkan, itu kan naif. Kalau begitu saja naif, apalagi orang yang kafir kemudian pas mau minta disyahadatkan kita bilang monggo mandi-mandi dulu, ngeteh-ngeteh dulu, berarti ada pembiaran sekian menit dia masih berstatus. Artinya begini, kalau dia saat itu kok dimatikan oleh Israel berarti mati dalam status kafir dan kita ikut tanggung jawab, karena harusnya bisa Islam andai kan kita mensyahadatkan saat itu juga. Jadi itu bab-bab yang dianggap ekstrim dalam kutubil fikih, bab-bab fikih. Makanya dalam kitab fikih saya berkali-kali ada non muslim mau bersyahadat ke saya, itu saya bilang ke santri-santri saya, saat itu juga harus kamu ajarin meskipun pakai bahasa Indonesia, yang penting status kafirnya apa? Iya. Baru setelah itu ada hukum sosial ya, mungkin kita nawarin teh atau kopi atau apa. Makanya di sini dibabkan bab seseorang harus tergesa-gesa atau bercepat-cepat atau ngambil sikap bergegas untuk melakukan kebaikan. Terus ayat kedua yang dipakai Sayyidina bin Abi Salam itu begini. Ketika Allah mensifati orang munafik, status orang munafik itu apa? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka kalau dipanggil untuk sholat, dia berangkat tapi itu salah cara malas-malasan. Sehingga untuk menunjukkan kita loyal sama Allah itu ya paling tidak ada sikap di atas rata-rata ya. Makanya ada sa'i ya, lari-lari kecil, tawaf juga disunatkan ada lari-lari kecil, disebut ar-romal, romal itu lari-lari kecil untuk menunjukkan bahwa kita loyal sama Allah itu tidak sak kobri cara Jawa. Nah itu dibabkan sendiri. Jadi beda antara tergesa-gesa sama ekspresi serius. Jadi musyawarah itu ya kira-kira kan nggak mungkin lah kita dipanggil rektor atau kiai atau orang tua kita terus jalan leha-leha, itu kan nggak mungkin. Nah contoh yang diambil di sini begini. Ketika ada debat terbuka antara Fir'aun dan Musa, saya ulang lagi ya, ada debat terbuka antara Musa dan Fir'aun. Kan Nabi Musa datang ke Fir'aun, lalu kata Fir'aun, ini asal-usul ayat ini saya terangkan sejarahnya. Kata Fir'aun, lalu kalau kamu tidak nuhankan saya, Tuhan kamu siapa? Terus kata Musa, Rabbus samawati wal ardi, yang nuhani langit dan bumi. Fir'aun masih berkelit. Kalau Tuhan di bumi, setahu saya kemana-mana yang dituhankan saya, kata Fir'aun. Ma'alim tulakum min ilahin ghairi. Terus Nabi Musa masih ngendikan, ya sudah Tuhan yang nuhani langit. Terus Fir'aun manggil Haman. Haman itu arsitekturnya Fir'aun. Ya Haman ibnili sorhal ali abdul asbab samawati fa'atoliya ila ilahi Musa. Haman bangunkan kami piramida yang tinggi, saya ingin melihat Tuhannya Musa. Musa akhirnya mikir, karena kalaupun Fir'aun bisa naik ke langit tetap tidak bisa melihat Tuhan. Kita tahu Tuhan nggak bisa dilihat, kita yang mukmin aja udah lihat, apalagi Fir'aun rivalnya kan? Akhirnya Musa ganti argumentasi, yaitu argumentasinya Musa, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin. Ini perlu diingat dan perlu saya sampaikan.
yang nuhani kamu dan yang menuhani leluhur kamu. Itu sangat memukul Fir'aun. Karena logikanya kalau Fir'aun itu Tuhan berarti babanya dulu tanpa Tuhan. Ini ada Tuhan terlambat ya. Jadi kalau Fir'aun Tuhan berarti mbahnya tanpa Tuhan, karena zaman era mbahnya belum ada Tuhan. Karena perdebatan itu banyak punggawa Fir'aun yang mukmin. Wah ini Fir'aun nggak bener ini. Kalau dia Tuhan berarti babanya tanpa Tuhan. Karena kalau iman itu akan diadili, akan dieksekusi, maka orang ini berstatus rajulun mu'minum min ali fir'auna yaktumu imanah. Maka di Quran diterangkan wa qala rajulun mu'minum min ali fir'auna yaktumu imanah. Ada seseorang yang iman tapi menyembunyikan iman. Lah orang ini selalu ikut rapat di rapat-rapat penting Fir'aun, termasuk rapat ketika Fir'aun dan para tentaranya memutuskan membunuh Musa. Karena dia ikut rapat dan eksekutornya besok disuruh nangkap Musa, orang ini malam itu juga nemuin Musa terus bilang innal mal ayat tabiru nabikal yaqtulu ka Musa. Rapat tadi malam memutuskan kamu besok dibunuh, maka kamu harus bergegas meninggalkan Mesir. Nah, dari kesimpulan itu, dari cerita itu kemudian diambil secara hukum fikih bahwa untuk menyelamatkan darah harus sah, harus bergegas. Andai kan Musa itu kok sak kobre, sak sempate, maka keburu. Andai kan ini rojul ini tadi, orang tadi penasihat tadi, kok sak kobre ya, maka berarti Musa terlanjur tertang. Jadi itu pentingnya ulama ya. Jadi cerita yang linear, cerita yang seakan-akan cerita di tangan ulama tetap menjadi al-ahkam al-fiqhiyah, menjadi ketentuan-ketentuan apa? Fikih. Jadi yang diambil di sini adalah lelaki tadi yang ikut rapat tadi bergegas menemui Musa, memberitahu kalau kamu besok mau dieksekusi, fakhrus, maka kamu harus secepatnya keluar dari Mesir untuk menyelamatkan diri. Terus oleh Saizuddin tidak disalah dibabkan bab harus tergesa-gesa menyelamatkan darahnya orang apa? Islam. Jadi ini penting saya sampaikan. Jadi al-qasas ya, semua cerita di Quran itu tidak sebagai cerita, karena Quran tidak ingin melahirkan pendongeng, tapi harus menjadi ibrah, menjadi teladan. Jadi makanya terus di kitab-kitab ulumul Quran diterangkan al-qasas ya, beberapa cerita di Quran adalah semuanya menjadi ketentuan fikih. Saya ulang lagi ya, semua cerita yang ada di Quran itu menjadi ketentuan fikih, meskipun alurnya apa? Cerita. Kayak tadi kan alurnya cerita bahwa lelaki ini bergegas nemui Musa supaya Musa cepat keluar dari Mesir. Terus dibabkan babul musaroah ila musifik. Saya teruskan. Wa kama la ra'ayna ma yaqtulu musliman law tabtu alaihi la qatalahu fal musaroah ila takrisihi min wajibatun. Idlaisal unatu mahmudatan fi kulli syai'in falaha mawaqinu tuhmadu fiha wa mawaqinu tudammu fiha wa kadzalika al-musara'a wal lain wal dhulta wa ghairuhuma. Terus cara berpikir ulama, saya pernah baca dalam satu sejarah ulama besar namanya Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri itu menjadi wali itu gara-gara kalau sholat di masjid itu beliau datang sebelum azan. Saya ulang lagi, beliau datang sebelum adzan. Ditanya, kenapa kalau kamu datang sebelum adzan? Saya ini nggak ingin jadi hamba yang buruk. Hamba yang buruk atau pembantu yang buruk adalah setempe nunggu dipanggil. Misalnya kita tahu majikan kita pasti manggil jam 7. Kemudian jam 7 itu Anda masih ngopi, masih tata-tata, itu kan tidak menghormati majikan. Harusnya kamu setempe di jam yang saat itu pasti majikan Anda memanggil. Kata beliau, saya tidak ingin seperti pembantu yang buruk, datang nunggu apa? Dipanggil. Jadi itu ada beberapa spirit ya, atau inspirasi dari aturan-aturan mahabbah. Sebab itu ketika Allah kritik orang munafik, wa idza qamu ila sholati qamu kusala, ketika dipanggil sholat mereka datang bermalas-malasan. Karena ada cintanya sama Allah, maka datang berlambat-lambat. Nah, berarti kalau ekspresi cinta mengharuskan kita datang bercepat. Makanya dalam istilah lain di Quran ini termasuk balaghatul Quran. Di juz 25 itu istilah menuju Allah itu fafirru ilallah. Kita tahu firar itu maknanya lari apa jalan biasa? Lari. Jadi untuk mengekspresikan mahabbah kita, kangen kita pada Allah, cara bahasa Arab isak kita, berontok kita sama Allah,
tidak diistilahkan jalan tapi fafirru ilallah, harus bergegas berjalan. Begitu seterusnya. Maka kalau ada orang Islam, terus ini konsekuensi hukum, ada non muslim minta, Pak Bah, saya tolong ajarkan syahadat. Nggak boleh saya bilang gini, monggo ke dalam dulu. Padahal perjalanan ke rumah saya misalnya setengah jam, nggak boleh. Saat itu meskipun sambil berdiri-diri harus kita tauhidkan. Kamu yakinnya Allah itu satu, Tuhan Allah, harus. Karena kalau ada perjalanan ke rumah 5 menit terus dia kecelakaan, belum syahadat, statusnya mati apa? Kafir. Dan kita ikut terlibat karena sebetulnya bisa mengislamkan saat itu juga. Analoginya kayak tadi lah. Orang kecelakaan di jalan karena kita pakai celana pendek. Contoh Syria nih, saya tak pakai baju dulu. Habis itu dilides truk. Itu kan kita ikut salah karena kita yang punya kesempatan. Tentu yang disalahkan yang punya kesempatan. Karena merubah status dari potensi kelides truk menjadi sama sekali gak potensi kelides truk dengan kita inggirkan, meskipun kita dalam keadaan tidak ideal. Sama, orang kafir yang mau masuk Islam itu umumnya kiai-kiai kan kadang sebagian disuruh mandi dulu, itu salah sebetulnya. Itu salah sekali, sangat salah. Apalagi nunggu seremonial di masjid, nunggal tokoh-tokoh, itu bujutnya salah. Itu gak cuma salah, bujutnya salah. Jadi salah yang akut, itu salah besar. Kalau seremonial monggo, tapi kalau mengislamkannya harus saat itu. Apalagi seremonial seminggu lagi nunggu tokoh terkenal, nunggu disyuting dulu, wah itu perilaku so, itu bukan mengislamkan itu. Makanya kita yang sebagai peneliti fikih itu kadang itu enggak serg. Masa mau Islam nunggu di masjid dulu, disyuting dan tokoh-tokoh, itu salah. Itu sama dia kamu lihat orang kecelakaan mau menyelamatkan, ini ada wartawan enggak ya? Minta disyuting dulu sedang mati ini, jadi kita normal saja dalam Islam. Sesuatu yang mendesak, yang emergensi ya perlakuannya harus cepat. Sehingga dibabkan faslun fil musarohah ila nusifid fitima. Jadi ada beberapa contoh di Quran memang aturannya seperti itu. Makanya semua redaksi Quran tentang menuju Allah diredakseno fafirru ilallah. Makanya di tawaf ada ekspresi romal, jalan agak cepat. Di sa'i juga ada momen-momen kita harus romal, berjalan cepat. Di beberapa aturan juga seperti itu. Ya saya ulang lagi, di beberapa aturan Islam juga seperti itu. Nah sekarang efek di hukum haji. Saya banyak baca literatur haji. Haji dalam aturan Islam itu wujuban tarofian, wajib yang tidak langsung mendesak. Kemudian semenjak ada fakta kita harus nunggu, daftar tunggu, itu kita sebagai ahli fikih itu gamang. Misalnya gini, saya umur 20 punya uang, sekarang berapa daftar? 25 juta ya. Saya umur 20 punya uang 25 juta. Saya jomblo misalnya, ya butuh nikah, ya butuh macam-macam. Itu wajib daftar haji apa enggak? Karena kalaupun daftar nunggu 20 tahun. Nah sekarang kalau ada orang umur 50 tahun punya uang 25 juta, menurut Anda wajib daftar saat itu apa enggak? Wong daftar saja bisa game gitu. Dan kalau misalnya umur 50 ditambah 25 kan 75. Itu kalau orang sumpah sudah cepat mati itu. Maka itu menjadi pertanyaan, apakah fikih ini kita rubah? Karena dulu kan orang itu longgar semua. Karena haji zaman Nabi pun tidak langsung dilakukan saat pertama diwajibkannya haji. Jadi Nabi punya sisi unik. Pertama ada tahun diwajibkannya haji, Nabi tidak langsung haji. Sebab itu ulama berkesimpulan kalau wajibnya haji tidak langsung. Maka fikih itu memang unik. Sholat juga gitu. Ada istilah begini dalam sholat. Watajibu sholat ala kulli muslimin wujuban muwassa'an. Di semua kitab fikih takbirnya seperti itu redaksinya. Wajib sholat dilakukan orang Islam wujuban muwassa'an, wajib yang ada longgarnya. Sehingga ketika zuhur jam 12 WIB kita dengar azan, boleh sholat setengah 1, jam 1, setengah 2, jam 2. Karena memang wujuban muwassa'an, memang ada batas akhir waktu misalnya sampai setengah 3. Nah problemnya begini, misalnya setengah 1 Anda pasti dipanggil majikan kamu yang diharuskan melakukan satu aktivitas, misalnya Anda pilot, yang nggak mungkin sholat lagi di kokpit. Apakah status wujuban muwassa'an, wajib yang longgar menjadi hilang karena setelah itu tidak ada kesempatan lagi sholat?
Apa tetap kita sebagai ahli Islam yang agak balelo tapi alim, misalnya ya sudah tetap jadi pilot, nanti kan ada aturannya sendiri, ada rukhsahnya sendiri, ada kemurahan sendiri, kita sudah jadi pilot. Misalnya sholat tanpa harus menghadap kiblat, sholat yang tetap di perjalanan. Kira-kira Anda kalau jadi ahli fikih milih mana? Milih harus sholat di depan, apa tetap memberi kelonggaran? Gak apa-apa sholat sambil apa? Nyuper ya, sambil pilotin apa pesawat. Anda milih mana? Karena kalau konstitusi ilmu itu memang harus ada, dengan tanda kutip ya, memang harus ada nakalnya. Kalau nggak nakal malah gak sah. Memang unik ilmu itu. Karena ilmu itu kalau dipaksakan lurus terus, itu nanti malah bengkok karena menghilangkan rukhsahnya Allah, kemurahan Allah. Tapi kalau dipaksakan rukhsah terus, murah terus, nanti dianggap menyepelekan hukumnya Allah. Maka kita yang ahli fikih itu pusing. Misalnya saya sering ditanya, Gus saya ini supir bis, kan musafir terus, berarti saya boleh tidak puasa terus pada Ramadan? Coba kalau ada jadi ahli fikih mesti bingung. Mau boleh, ya boleh terus supaya orang nggak peduli sama Ramadan. Mau mengatakan wajib puasa, kayak nggak peduli dengan kemurahan Allah yang membolehkan musafir tidak puasa. Coba loh, Anda jangan jadi ekstremis yang misalnya bantah tok protes tok ini kan. Jadi memang mengkaji ilmu itu. Ya makanya dengan tanda kutip itu harus ada nakal, tapi nakal yang baik bukan nakal. Nakal itu kalau bahasa Jawa itu kan tidak harus dosa. Seperti anak kecil, menek-menek itu, tuh bocah kok nakal. Padahal anak kecil menek itu haram dah. Enggak kan? Malah orang tuanya yang bentak itu yang haram. Yang nakal betul ya ibunya yang bentak cerewet itu, karena ibunya orang yang sudah mukallaf, sudah tua, salah langkah yaitu bentak. Kalau anaknya naik meja itu ya sebenarnya bahasanya tidak nakal, lucu. Oh jebule pinter conggo iso munggah meja, harusnya diapresiasi. Tapi rata-rata itu semua akal mecah gelas. Coba, malah boe malah mecah tabungan. Bapaknya marah tukang nguras tabungan. Sebetulnya senakal-nakalnya anak kecil itu nakal orang tuanya itu pasti. Karena ini sudah kena khitab, sementara anak-anak belum kena. Saya pernah punya tamu, karena di tradisi Kiai itu sering punya tamu. Bapak ibunya itu kultus sama Kiai, bentak anaknya disuruh salim sama saya. Anak kecil kan nggak mau jalan-jalan terus, marah. Tak marah orang tuanya tak marahin, yang dosa itu kamu bentak anaknya. Kalau anak kecil itu kena diskon rufi al-qalamu an salasin. Di antara aturan Islam apa? Tidak ada keharusan bagi 3 orang. 1 anak kecil sampai balik, 2 orang tidur sampai bangun, 3 orang gila. Artinya anak kamu itu tidak kena khitab untuk sopan sama saya. Kamu yang kena khitab baru sopan sama anak-anak. Nah ini ada Jawa itu kadang keliru. Jadi orang tua itu marah-marah memaksakan anaknya sopan. Padahal Allah memberi diskon anak kecil itu belum wajib sopan. Nggak apa-apa ada tamu naik-naik asal masih anak kecil. Makanya Rasulullah ketika beliau sholat sujud itu Hasan Husain itu naik. Cara Jawa Nabi itu 3 tumpahan. Semua riwayat mengatakan Nabi itu diam saja, gak berani ngangkat. Sampai sahabat itu ada yang ngomong, ini Nabi sujud lama sekali ada apa? Jadi kita punya riwayat itu ya baru kayak sahabat yang agak nakal. Semuanya itu sujud, tapi bareng di atas rata-rata ada sahabat yang belakang ngomong, siapa tuh ini sujudnya kok lama? Barokahnya itu ditemukan riwayat, oh ono putune. Karena Hasan itu naik di atas punggungnya apa? Nabi itu andikan tidak ada yang ngomong, riwayat ini tidak ditemukan. Barokahnya ada yang mongok itu mungkin kalau sekarang mungkin semua masjid mongok karena orang sekarang jarang yang khusyuk. Kalau dulu hanya 1 yang di belakang. Setelah itu Nabi memberi penjelasan, saya tadi sebetulnya harus mengakhiri sujud saya sesuai aturan umum, tapi ada cucu saya tak biarkan sampai dia puas naik punggung saya sehingga dia turun baru saya naik. Filosofinya apa? Begini, anak kecil 1 tidak kena khitab, 2 jangan sampai sholat itu jadi problem. Kalau Nabi nyentak Hasan membentak, putu ono bae sholat kok diganggu, maka sholat menjadi trauma. Gara-gara sholat bahasa bentak saya, lama-lama anak ini trauma dengan sholat karena dianggap problem. Makanya saya termasuk kiai nggak berpendapat anak kecil nggak boleh di masjid. Sering kan anak kecil di masjid ayo khutbah rame, saya termasuk setuju tetap boleh. Kalau dibentak di masjid maka dia trauma dengan masjid. Saya ke masjid dibentak, lagi pula kadang-kadang orang tuh gaya-gayaan tok, wah rame orang khutbah ngeramen nih, padahal kalau nggak diramein anak-anak malah dia tidur. Kita kan tidak bisa menjamin kalau perilaku kita lebih baik gitu. Mendingan kan anak-anak main di masjid timbang di karaoke kan. Jadi kan, nah ini maksudnya saya, ini fikih ya. Fikih itu wilayahnya, makanya jadi ahli fikih itu susah-susah gampang.
Jenengan jangan hanya berpikir protes dengan ketentuan fikih, mengkaji yang sebanyak-banyaknya. Itu tadi, misalnya Anda seorang supir permanen, supir bis terutama. Kalau truk kan bisa leha-leha, kalau bis kan ada deadline-nya ya waktu. Seperti bis jurusan Surabaya Semarang, saya kan sering naik bis jurusan Surabaya Semarang. Kadang-kadang supirnya melihat saya tanya, "Gus, saya ini supir, saya ini Ramadan itu gimana ya?" Ya saya sudah ngerti setengah nakal, dan senengnya dijawab rasa poso ya saya tahu. Tapi masalahnya secara fikih, kalau kamu menghargai, kamu harus puasa terus. Kamu melanggar konstitusi ilmu. Memang musafir punya diskon? Boleh tidak puasa. Pertanyaannya, bayarnya kapan? Wong Syawal ya nyupir lagi, Dzulqa'dah nyupir lagi, nanti sampai Ramadan ya. Lah terus, ya pas kamu cuti, biasanya cutinya pas sakit, boleh diskon lagi karena sakit. Coba. Nggak, andai kan Anda jadi ahli fikih milih zaman. Lo kalau orangnya soleh terus kayak ustadz di sini kayak dosen UI kan, masa dosen UI Universitas Islam nggak Islami kan nggak mungkin. Mungkin memilih poso kan. Masalahnya ini kan hukum untuk orang kebanyakan, nggak boleh hukum musuh gak kuat. Sahur jam 3:30 ngobrol vitamin pokoknya harus kuat. Itu udah hukum, itu saran. Hukum itu beda dengan saran. Hukum itu hanya berpijak musafir itu boleh store. Kalau saran memang boleh, ya usahakan kamu makan 3:30 pas fit nyupir. Terus kalau nyupir selesai jam 10 nanti istirahat. Memangnya majikan bisa ngatur jamnya? Itu fikih. Maka menjadi perdebatan yang namanya pergi itu apa? Menurut Imam Syafi'i, pergi itu ya dari rumahnya ke tempat yang asing yang tidak wilayahnya namanya pergi. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal enggak. Pergi itu tidak kerja. Jadi orang yang supir yang seperti itu namanya tidak pergi tapi kerja. Tanyakan ke publik, misalnya jenengan ke UI, istri kamu atau suami kamu ditanya, istri kamu kemana? Kira-kira jawabnya bilang pergi jalan-jalan apa bilang kerja? Kerja. Makanya kata Imam Ahmad bin Hanbal, mudi mustafar atau orang yang berprofesi, yang profesinya memang harus pergi kayak traveling atau supir, maka itu namanya tidak pergi, namanya itu kerja. Karena apa? Sekali distatuskan pergi, maka ikut status yang dikatakan Allah dan Rasul, dapat diskon, boleh tidak puasa. Maka terus kita debat tentang definisi. Nah, definisi ini penting karena yang menjadikan hukum rubah itu definisi. Misalnya gini, Mbak ini ngaji saya. Statusnya kalau pakai status saya ajnabi, orang lain Bapak ajnabiyah, maka hukumnya saya melihat Bapak ini haram karena statusnya ajnabi melihat ajnabiyah yang tidak mahram. Tapi kalau di fikih itu ada statusnya. Di antara lelaki boleh muwajahah sama perempuan adalah 1 untuk belajar, 2 untuk muamalah, 3 untuk kesaksian, 4 untuk pengobatan. Itu kan ada pengecualian. Sehingga statusnya sekarang Mbak itu belajar, apa ini melihat Gus Bah atau Gus Bah itu mengajar atau ini itu statusnya bisa rubah. Makanya kalau sebetulnya kalau kita marung di warung misalnya Padang, kita nggak pilah-pilah, kebetulan pelayannya perempuan itu masih bisa dipilah secara fikih. Saya muamalah marung, cuma kebetulan penjaganya. Tapi masalahnya papa ini punya daftar penjaga yang cantik, itu masalah. Maka pertanyaannya itu marung ke situ demi marung, apa demi melihat? Tidak jawab saja. Demi marung apa demi melihat? Kalau demi marung sepakat yang penjaga yang sangar-sangar juga banyak. Akhirnya kalau demi makan, penjaga yang cowok kan banyak. Kalau demi melihat, berarti yang dihitung kan niatnya. Berarti karena muamalah apa karena melihat? Melihat. Itu status. Jadi makanya kalau mudi musafar itu namanya orang pergi atau orang kerja? Orang kerja. Maka menurut pikirannya Imam Ahmad bin Hanbal seperti itu harus puasa. Karena dia adalah pekerja, bukan musafir. Lalu dalam masalah jumlah 3 hari misalnya. Kalau dalam fikih kita, nggak saya kenapa ngomong fikih terus ya, karena banyak yang melupakan fikih. Jenengan pergi haji, zaman Nabi haji itu jamak dan qashar terus. Padahal hajinya Nabi itu, haji itu minimal kan berapa hari minimal itu? 9, 10, 11, 12. Sebenarnya haji itu minimal hanya 4 hari.
Karena 13 Dzulhijjah bisa nafar apa? Awal. Kalau nafar awal berarti nggak ada kewajiban nafar sani. Berarti yang wajib betul kan 9, tanggal 9 wukuf di Arafah, terus 10 biasanya ifadah sama balang jumroh apa? Akobah, terus 11, 12 itu kan sudah boleh cabut karena apa? Nafar apa? Awal. Berarti nggak usah nafar apa? Sani. Berarti hanya berapa? 4. Tapi Nabi haji di Mekah Medina itu sampai 40 hari karena perjalanan. Pertanyaannya, ketika Nabi menjamak dan mengqasar itu cara Imam Syafi'i lis safar. Karena Nabi orang Medina datang ke Mekah dengan jarak 460 kilo, maka Nabi boleh jamak dan qasar. Jadi pikiran Imam Syafi'i, jamaknya Nabi itu lis safar karena pergi. Cara pikiran Imam Malik enggak, jawabnya Nabi itu lin nusuk. Nabi menjamak sholat itu karena melakukan ibadah haji. Efeknya adalah orang Mekah kalau haji itu cara Imam Malik meskipun jaraknya dekat boleh apa? Boleh apa? Qasar, boleh jamak qasar. Lalu terus ada pertanyaan fikih lagi. Lalu jamak qasar itu karena pergi apa karena masyaqqah? Karena repot. Coba kalau sampean kira-kira jawab. Misalnya kita orang kaya bawa uang 1 miliar naiknya Alphard, ada supirnya, ada ajudannya, pergi di jarak 100 kilo. Masyarakatnya kan tidak ada sama sekali, apalagi di tol kebetulan tidak macet. Kira-kira boleh jamak nggak? Boleh, terus karena pergi, tapi kan nggak ada repotnya sama sekali. Dibanding misalnya yang ngebis bawa beras 1 kintal gitu, udah gitu suruhan orang lagi kan pusing. Maka fikih ini untuk memberi hukum itu, kalau fikih itu menstatuskan dulu. Ini orang boleh jamak itu karena masyaqqah apa karena safar. Lalu kalau setelah karena safar itu karena jaraknya apa tingkat masyaqqahnya. Kalau karena jaraknya ya tidak juga gini maksudnya. Mungkin Anda tidak pernah terpikir begini. Kalau saya mau ke Jakarta, kemudian sampai Purworejo itu sudah waktu zuhur, saya boleh nggak zuhur di situ sama asar? Boleh kan? Padahal perjalanan saya belum capek. Artinya nunggu boleh jamak itu setelah kita menempuh jarak itu apa menuju, sedang menuju dan niat. Sedang menuju dan niat. Misalnya saya mau ke Jakarta, saya orang Sleman mau ke Jakarta, itu sampai mana itu Magelang itu sudah boleh jamak kan? Boleh kan? Boleh karena saya mau ke. Nah pertanyaan secara fikih mungkin ada agak terlintas. Ternyata ditelepon sama istrinya agak jadi pergi. Padahal sholatnya kadung di jamak zuhur dan asar. Apakah setelah di rumah sholat lagi? Sama nggak pernah mikir gitu. Jadi orang fikih itu sudah pusing, makanya jangan diprotes terus. Kita ini sudah pusing. Jadi orang itu enak aja protes terus. Nggak menurut jenengan nanti wajib sholat lagi enggak? Dia bolehnya jamak kan berdasar berstatus musafir. Ternyata setelah Magelang ditelepon istrinya nggak jadi. Dia kadang sholat zuhur dan asar. Setelah pulang masih jam 1. Terus ada asar, wah sholat. Kalau ada sholat lagi apa ada? Jangan saran. Kalau saran, wah sebaiknya sholat lagi. Itu tidak hukum, itu saran itu namanya. Saran dengan hukum beda. Sholat lagi pada. Oh, ketika ada jaga itu berdasar malas atau berdasar hukum? Apa? Nah kalau Anda sholat lagi, pertanyaannya gini, Allah itu tidak punya tradisi mewajibkan 2 kali. Pertanyaan fikihnya mesti gitu. Dan saat Anda di Magelang menjamak itu melakukan sesuatu yang disahkan oleh agama. Berarti pas Anda jamak zuhur asar, sesuatu pas melakukan itu kan berstatus sah dan boleh. Meskipun setelah itu ada masalah, istri kamu nelpon terus pulang. Tapi pas itu kan sudah dinyatakan oleh malaikat sah, Anda sudah zuhur dan asar. Kalau melihat itu tidak wajib mengulang. Tapi bisa saja malaikat ada yang usil. Itu sah karena Anda berstatus musafir. Berhubung status Anda hilang, maka poin Anda sudah sholat juga hilang. Kamu milih fikih yang mana?
Jadi peneliti fikih itu beda dengan orang-orang yang mendengarin protes. Beda karena nekuni. Nekuni itu beda karena ada konsekuensinya. Makanya fikih itu sampai saya punya kitab fikih itu dikarang satu orang itu jumlahnya 20 jilid. Per jilid itu segini. Jadi satu meja ini dikarang satu orang. Itu mulai yang presisi, yang detail sampai yang khayal. Yang khayal juga ada. Yang khayal itu tadi beliau banyak mengkhayalkan gini, suatu saat anda datang ke Mekah itu hanya butuh waktu 20 menit. Zaman itu belum ada pesawat. Lalu boleh gak jamak, boleh gak nakal. Nakal itu begini, sama orang kaya punya jet pribadi, misalnya ada Ronaldo masuk Islam, orang kaya itu bisa gak puasa karena begini, misalnya dia orang, contohnya orang Arab ya, orang Arab, jangan orang. Nah, contohnya itu dibalik saja. Di sini itu kalau imsak jam berapa? Imsak Ramadan jam berapa? 3:30 aja biar aman ya. Kalau 3:30 kan masih imsak. Dia terbang ke Mekah. Jadi orang sini puasa jam 5 kan mulai puasa. Dia terbang ke Mekah kan masih malam. Makan terus dia. Mekah mau ada matahari terbang lagi ke barat. Karena dia menghindari berstatus puasa. Atau sebaliknya, dia orang Mekah jam 12 puasa, 12 siang puasa. Dia, wah kalau 6 jam lagi buka, bisa barangnya saya. Terbang ke Indonesia. Ke Indonesia terbang baru 1 jam, di sini sudah buka. Itu khayal, jadi itu ada khayalnya. Itu lama dulu sebelum ada pesawat sudah mengkhayal gitu. Bolehkah orang yang di Masyrik ke Maghrib demi itu? Kalau anda jadi Raja Salman jam 1 kok sudah nggak kuat apa? Puasa, itu diberi saran terbang ke Indonesia. Itu kalau pakai jet kan nggak sampai 9 jam, 1 jam ke Jakarta. Sudah ada wow akbar. Bukan, boleh enggak? Lo mau kamu tidak bilang, oh nggak boleh. Lo di Jakarta sudah huru bisa sih. Masa sudah matahari terbenam orangnya nggak boleh? Bukan. Leja. Apa? Kalau resikonya gini, sampean mungkin nggak mikir. Resikonya gini, kalau dia berstatus musafir, bolehnya buka karena musafir. Pertanyaannya dia wajib bayar. Kan musafir bolehnya kodok nanti harus bayar, tapi kalau dia buka normal kan tidak harus bayar. Beda, efek pakainya beda. Sama jangan protes, Gus Baik gimana mau ngaji malah tidak sedang fikir. Ini kan ngajinya para dosen, para pegawai, jadi harusnya itu jadi mufti, ngaji untuk jadi mufti, bukan ngaji untuk mendengarkan. Jadi makanya saya mohon jangan sering protes sama ulama sudah pusing. Karena efek-efek hukum itu tidak gampang. Kayak tadi misalnya, kalau dia boleh buka atas nama musafir, resikonya wajib bayar. Masalahnya Raja Salman ini mau enggak gitu. Dia inginnya. Maka pertanyaannya itu kitab yang milik saya tadi, yang 20 jilid tadi. Ulama itu mulai dulu sudah membayangkan bagaimana kalau suatu saat ada satu kendaraan. Kenapa ulama bisa membayangkan itu? Karena ada buruk. Meskipun mereka nggak numpak buruk, hanya Rasulullah, tapi kan bisa bayangkan ada toyul waktu itu bisa dilipat. Karena ulama dulu ahli astronomi, jadi bumi itu bulatnya gini, muternya gini. Berarti suatu saat ada satu ilmu di mana orang ambil satu posisi terus melewati toyul waktu, ngalami lintasan waktu. Mulai dulu itu sudah dibicarakan. Pertanyaannya lalu status orang ini kayak misalnya tadi orang Mekah ingin cepat buka terbang ke Indonesia. Orang Indonesia menghindari imsak, misalnya 3:30, dia belum sahur. Wah kalau saya di Indonesia ini sifatnya sahur. Wah saya tak terbang ke Mekah. Enak kan terbang di Mekah ternyata masih jam 8. Wah bisa makan sepuasnya jam 8 malam, artinya jam 20. Kan enak dia. Barwarek balik ke Indonesia, terus jam 1 siang. Jam 1 siang kalau ingin cepat buka terbang ke timur. Langsung buka. Berarti dia kira-kira puasa aja 3 jam. Tapi terus ya mungkin kalau sampean tahu kok gue sudah repot-repot ngono tinggal turu delok sinetron kok buka dhewe. Itu tidak hukum, saran itu namanya apa? Kalau hukum tetap tadi yang dikatakan puasa adalah imsak, mulai jam imsak sampai hurubus
Samsi. Lalu pertanyaannya lagi, huruf samsi sampai imsa itu konversi jam apa nyata-nyata huruf samsi? Kalau yang diliwati khotul istiwa, katul istiwa itu nyata, fi'lan. Kalau dalam bahasa Arab fi'lan awaqiyah. Tapi kalau Anda orang kutub, saya sering kirim-kiriman surat sama mufti-mufti yang ada di Timur Tengah, di Eropa, konsultasi maksudnya. Orang kutub itu kan tidak ada matahari, tidak ada apa-apa. Jika kalau Anda baca kitab di kutub, mesti Gus Bak darah pembohong. Misalnya orang kutub ngaji saya, kamu harus subuh sebelum matahari terbit. Sekali matahari terbit, waktunya hilang. Duhur setelah matahari agak ke barat. Asar kalau matahari terbenam, hilang waktunya. Terus mesti mereka bisa bilang, mataharinya di mana? Maka pertanyaannya, boleh gak mengkonversi waktu untuk orang kutub? Jadi misalnya pola umum subuh jam 4:30, berarti antara subuh dan qadha itu 1 jam setengah. Subuh sama zuhur polanya berapa berarti? Kalau 4:30 sampai jam 12 itu 6 sama 7:30. Berarti ya kira-kira habis subuh nunggu 7 jam setengah baru zuhur, nunggu 3 jam baru asar, nunggu 3 jam baru maghrib. Berarti waktu puasa kira-kira antara jam 4 sampai jam 6. Berarti berapa jam itu? 12 sama 2 14 jam. Oke, berarti orang kutub harus puasa 14 jam, tidak bergantung waktu mata. Tapi ada lagi pertanyaan lucunya gini, lalu 14 jam Gus itu dimulai dari mana? Apa asal 14 jam? Apa harus ada konsensus setarnya? Masih ada PR lagi. Menurut kamu gimana? Ada konsensus setarnya dimulai jam 4 dini hari. Apa asal jumlahnya? Imsak 14 jam. Mikir lagi kan? Itu di Denmark itu ada satu musim di mana siang terus sampai sekian bulan. Siang terus sampai orang sana itu capek. Kenapa ada siang terus? Logikanya kan tadi bumi itu bulat-bulat. Saya juga belajar falak, belajar astronomi. Kalau tepaan kamu di sisi yang barat, agak utara atau agak selatan, matahari ini nyentrong terus. Jika bumi mulak-malik ya kamu kesentron terus karena kita ini kan tepaan di katulis istiwa, di khotul istiwa. Sebenarnya katulis istiwa itu bahasa Arab dari kata khotul istiwa. Khotun itu garis, istiwa itu tengah. Islam itu oleh Allah memang dipilih di tempat paling top yaitu Mekah. Mekah Ka'bah itu surratul ardi. Jadi sebelum ditemukan ilmu astronomi itu Nabi sudah ngendikan Al-Ka'bah suratul ardi, Ka'bah itu pusarnya bumi. Sehingga di Ka'bah itu satu-satunya area yang terbebas dari medan magnetis. Karena dari utara dan selatan benar-benar di tengah. Maka potensi jam paling akurat di dunia itu hanya jam yang di Mekah itu. Karena apapun akuratnya teknologi di Amerika atau Jerman, karena jam itu dari logam tetap ketarik medan magnetis, entah berapa 00, tetap kena. Misalnya jam di Jerman lebih dekat mana kalau Jerman? Mesti ketarik medan magnetis. Nah berapa kadarnya? Karena materi jam dari logam. Sementara di Mekah karena di tengah itu terbebas dari medan magnetis. Nah sehingga yang segaris dengan Mekah kayak Indonesia itu semuanya khotul istiwa. Nah kalau khotul istiwa normal itu artinya ya 12 siang secara umum ya 12. Sehingga ulama Indonesia kalau ngaji itu lebih gampang, lebih tidak dianggap bohong. Karena ya ada terbitnya matahari, ada zawalus syamsi, ada hurufus syamsi. Coba kalau kitab itu Anda baca di kutub utara sama kutub selatan, murid kamu bingung semua. Ini gimana Ustadz, tidak ada matahari kok semuanya diukur pakai matahari. Lalu pertanyaannya dikonversi kan? Pertanyaannya kalau dikonversi pakai apa? Asal 14 jam, apa harus sepakat dimulai jam berapa? Milih mana? Milih sepakat. Pertanyaannya kalau sepakat, ukurannya siapa yang jadi ahlul halli wal aqdi? Jadi orang fikih itu sudah bingung, makanya saya mohon jangan sering diprotes. Saya pernah ketemu ulama, saya kan sering ikut komunitas di New York. Itu andekan dibur, itu pas persis Ka'bah. Jadi buminya itu kalau dibur itu pas persis Ka'bah. Lalu pertanyaannya, ada kiblat tidak di sana? Ya bumi kan gini ya. Kalau dalam bahasa falak itu ada rubuk namanya. Rubuk itu
bumi yang sewaktu itu hanya yang seperempat. Ya, bumi yang sewaktu itu hanya seperempat. Jadi kita sekarang siang, berarti yang baru siang hanya seperempat bumi. Nanti yang malam ya hanya seperempat bumi. Ya, misalnya sekarang kita di sini siang, di Arab Saudi kan belum, ini masih setengah 6. Ini sekarang di Arab Saudi baru setengah 6. Lah itu ada daerah di mana dengan Ka'bah itu pas atas sama bawah. Harusnya kan bebas arah. Apa? Bebas arah. Lalu orang sana sholatnya itu menghadap kemana? Pernah ulama New York itu minta fatwa ke Rabitatul Alam Al-Islami. Lalu kita harus menghadap kemana? Makanya dalam dunia anekdot ulama itu ada anekdot Abu Nawas itu orang yang nggak pernah kalah debat. Dia itu terkenal nggak pernah kalah debat. Tapi dia ada ilmuwan. Dia punya tetangga ilmuwan, punya pengaruh besar. Semua orang ngaji ke ilmuwan itu. Mantelnya bukan main, karena dia ahli falak, ahli astronomi. Mau nandingi dia ada bisa, nggak nandingi itu reputasinya jatuh. Orang itu berteori kalau bumi itu bulat-bulat. Kalau kamu jalan ke sini, maka akan ke titik yang suatu saat si profesor ini kemalingan, terus minta tolong Abu Nawas rumah saya kemaling. Terus lari kemana malingnya? Ke timur. Setelah ke timur, larinya ke timur. Abu Nawas lari ke barat. Terus ditanya, sudah tak bilangin malingnya lari ke timur, kok kamu lari ke barat? Nanti ketemu di titik yang sama. Sebenarnya itu profesornya makel. Oh, kamu nyindir. Artinya Abu Nawas gak terima. Teori Anda itu gak bisa. Secara keilmuan benar, tapi secara faktual gak boleh. Berarti kalau ada orang ngejar istrinya lari ke timur, dia harus tetap ke barat. Nanti ketemu di titik yang sama. Jadi malingnya tuh lari ke timur, Abu Nawas ngejar ke barat. Ketika ditanya profesornya, sudah bilangin malingnya tuh lari ke timur, kenapa ada ke barat? Kata Anda nanti ketemu di titik yang sama karena bumi bulat-bulat. Nah pertanyaannya gini, lalu kalau yang segaris itu ada arah enggak? Kayak New York tadi. Menurut kamu tetap berkiblat apa enggak usah? Loh kalau yang rubuk jelas. Loh gitu, kalau rubuk begini loh, misalnya begini, terus kamu di sini sama sini kan masih ada arah, tapi kalau sini sama sini masih butuh kiblat. Sama enggak usah protes, orang fikih sudah pusing, enggak usah diprotes. Karena yang dipikir itu macam-macam. Nah ya makanya ini mengkaji ya, saya mohon ya kayak tadi ini mengkaji, saya mohon saya cukupkan sekian. Sementing apa ya, kita ada respeknya lah sama ulama. Jadi ulama itu susah, mikirnya susah, harus tanggung jawab di depan Allah, di dunia diprotes terus. Begini ya, jadi ini langsung saya jawab pakai referensi, pakai tag. Ini mungkin yang bawa kitab ikutnya halaman 293 ya. Itu yang mungkin nanti bisa dikopi sama yang nggak punya tag. Yang nggak punya tag mengkopi sama yang punya. Di sini diantaranya itu ada bab faslun fi dzikri rajul manaqiba nafsi. Bab seseorang boleh menyebut kelebihannya sendiri. Asal niatnya tidak riya. Di sini dicontohkan tadi Bapak siapa namanya? Pak Samsul ya. Di sini diceritakan ketika mau masa paceklik, saya ulang lagi masa paceklik, itu Nabi Yusuf karena merasa amanah dan merasa punya kemampuan mengelola ketahanan pangan, beliau bilang ke rajanya, qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Raja, jadikan kami pengatur ketahanan pangan karena ini hafizun alim, saya ahlinya dan saya terpercaya. Artinya Nabi Yusuf seorang nabi tentu panutan, beliau menonjolkan kemampuannya itu boleh asal untuk kemaslahatan. Misalnya ada orang Islam sakit atau kiai sakit, dengan dokter bilang saja, saya dokter, biar saya yang tangani. Itu boleh, karena motivasi Anda adalah menyelamatkan Pak Kiai tadi atau orang yang sakit, bukan motivasi Anda adalah hadun nafsi, sebenarnya kalau dalam bahasa keinginan apa? Pribadi. Jadi itu boleh. Jadi ini di beberapa contohkan. Ya ayuhanna su'alimna mantiqat thairi wa utina min kulli syai'. Nabi Sulaiman itu bilang gini, wahai para manusia, saya ini bisa bahasa burung apa saja dan saya bisa melakukan apa saja, wa utina min kulli syai'. Nabi Sulaiman ngendikan begitu karena ingin menunjukkan betapa sayangnya Allah ke saya, sampai saking sayangnya Allah, saya bisa menguasai bahasa burung, bahasa binatang.
Jadi motivasi seorang nabi itu ingin menunjukkan betapa kudrohnya Allah tidak terbatas. Nah buktinya apa ya? Buktinya Sulaiman, sama tak cerita Nabi Sulaiman itu kalau ke masjid itu mesti jagungan sama orang miskin. Terus beliau bilang gini, miskinun yujalisu miskin, ayo podo kerene jagungan. Karena beliau dengan kenabiannya meskipun kaya raya itu tidak merasa punya sama sekali karena semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau buktikan beliau kaya raya itu untuk bangun Baitul Maqdis yang semegah itu semuanya pakai asetnya Nabi Sulaiman. Ketika bisa memperkerjakan jin dan setan juga untuk bangun Baitul Maqdis, bukan untuk bangun dirinya, rumah dirinya. Ya ini dicontohkan satu Nabi Sulaiman, dua Nabi Yusuf. Terus ketiga contoh yang diambil, setiap nabi ketika pidato kepada umatnya mesti ditutup dengan wa analakum nasihun amin. Saya ini adalah penasehat yang terpercaya. Jadi ajaran saya bukan ingin menyengsarakan kamu, tapi wa analakum nasihun amin. Saya adalah penasehat yang baik. Artinya kan menonjolkan diri. Jadi boleh asal itu untuk kemas maslahat. Jadi misalnya UI punya penemuan apa yang keren, yang maslahat orang Islam diumumkan. Bahwa ini penemuan UI. Tapi tujuan Anda supaya mengangkat harkat martabat UI. Bukan setelah itu terus kirim surat ke rektor, saya harus tambahan gaji karena saya penemunya. Wah itu sudah nggak bisa jadi wali kalau gitu tidak. Tapi nanti rektornya yang ya nggak tahu diri gitu. Masa penemu sama nggak penemu disamakan ini. Misalnya seperti itu. Jadi di sini ada sekian contoh, mungkin bisa diakses di halaman 293 di bab faslun fi dzikri rajuli manaqiba nafsi. Terus kalau contoh hadis Nabi sering ngendikan begini, ana sayyidu waladi Adam wa ana awwalu syafi'in, dan saya adalah nabi pertama yang punya hak syafaat. Tapi Nabi ngendikan seperti itu supaya orang punya harapan ketika di mahsyar. Sudah kalau di mahsyar nyari saya karena saya diberi hak syafaat. Jadi asal niatnya untuk maslahat nggak apa-apa. Makanya saya sering di mana-mana sering cerita, saya ini menekuni fikih supaya orang kalau belajar fikih jelas ke saya Pak. Kalau saya tidak ngomong, orang keliru guru. Tapi ya harus ada buktinya. Nanti ngomong ahli dok, ada ahlinya ya kacau nanti. Ya jadi boleh ya. Di sini dibabkan faslun fi dzikri rajul manaqiba nafsi. Bab seseorang boleh menunjukkan kemampuannya asal tadi untuk lil maslahah. Sudah Pak Samsul ya? Tadi yang pertanyaan dari siapa itu? Pak Sus Budiar. Pak Sus itu gimana ini kasusnya itu orangnya sudah Islam toh? Sudah apa masalah. Terus Anda ke Thailand itu nggak niat menghindar toh, memang saatnya harus ke Thailand. Hanya menyesal. Oh hanya menyesal, bagus lah punya penyesalan. Enggak begini ya, kalau orang itu sudah Islam itu kan tidak se-emergensi yang belum Islam, itu hanya ideal. Artinya idealnya seseorang kalau mau meninggal akhir dari kalimatnya adalah la ilaha illallah. Tapi itu pun ulama dinegul. Ini saya beri cerita sedikit. Kitab Fathul Mu'in itu termasuk kitab yang nggak setuju kalau kalimatnya sepersis la ilaha illallah. Kenapa Pak Sus? Logikanya gini, ini semua ulama gitu ya. Itu ada dua riwayat. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sebagian riwayat mangkana akhiru kalamihi Allah dakhalal jannah. Nah ulama itu milih yang Allah. Kenapa milih yang Allah? Karena la ilaha illallah itu resikonya tinggi. Pas la ilaha ateis, tidak ada Tuhan, mati. Maka ulama, tradisinya guru-guru kita, kalau ada orang mau mati yang sudah akut, itu hanya ditalkin Allah, Allah, Allah. Karena ini lebih tidak berisiko. Tapi kalau la ilaha illallah, pas la ilaha belum illallah, mati. Nggak bisa kamu buat teruskan dulu baru mati. Ayo teruskan dulu baru mati, ini gimana? Belum illallah kok sudah. Jadi makanya terus di situ diterangkan lagi begini, setelah orang itu melafadzkan la ilaha illallah, kan orang mau mati itu kan macam-macam ya, ada yang sudah akut, ada yang masih sehat. Kalau masih sehat sebaiknya la ilaha illallah, tapi kalau sudah akut hanya dilatih apa? Allah. Terus saran kedua oleh kitab Fathul Mu'in diterangkan sebaiknya jangan ngomong lagi, karena Nabi ngendikan akhir itu harus itu menjadi kalimat. Jadi misalnya setelah kamu talqin la ilaha illallah, kamu tanya, Pak sertifikatnya di mana? Akhirnya bapaknya jawab di lemari. Pas melamari mati. Berarti akhir kalimatnya lemari. Makanya kita juga harus memperjuangkan supaya itu benar-benar akhirnya.
Sehingga nanti dikenang di akhirat, ini orang luar biasa mengakhiri dunia dengan kalimat la ilaha illallah. Tapi nanti kalau ini orang luar biasa mengakhirinya dengan kemarin. Apalagi tanyanya gini, Pak, tabungannya di bank apa? Oh ini BCA. Nanti terakhir bilang apa? BCA. Jadi itu ada aturannya. Jadi ya, jadi kalau nalkin orang sudah melafalkan kalimat tauhid, jangan dijak ngomong, karena kalau diajak ngomong lagi terus mati, yaitu kalimat terakhirnya. Orang kadang bilang begini, cara orang yang tidak mendalami ilmu, sama-sama kiai, sama-sama ormas Islam kok beda awal Ramadan, sehingga jadi debat Ahad atau Minggu sama Senin. Saya punya mak-mak ya, kalau orang sepuh itu yang dulu ikut buyut saya, jadi saya ini generasi kelima, itu orang itu muammar, ditakdir umurnya panjang. Itu bilang gini, Gus, sebetulnya untuk tahu kalender yang benar mana itu gampang katanya, cari tanggal 15. Nanti kelihatan siapa yang salah. Ternyata betul. Kalau dihitung Ahad, nanti 15-nya misalnya jatuh hari apa, nanti kelihatan. Ternyata pas yang dikatakan 15 versi Ahad itu bulan belum purnama. Purnamanya itu di versi mereka yang tanggal 16. Berarti bener mana? Yang Senin kan? Tapi yang versi Senin ternyata betul pas 15 pas purnama. Artinya apa? Allah menyediakan perangkat untuk menguji Senin apa Ahad dengan cara awam, yaitu nunggu tanggal 15. Artinya gini, kata siapa yang tahu itu hanya orang pinter gitu. Orang awam juga bisa tahu, karena agama ini milik bersama ya, milik orang pinter, milik yang tidak pinter. Sehingga dalam pola-pola Islam, di antara madhab Syadzili, madhab Thariqah Naqsyabandiyah, itu beliau diantara kampanyenya gini, kata Thariqah Naqsyabandiyah, Thariqah kami ini yastawi fistifadatiha ar-rijalu wasibyan. Popularitas Thariqah saya, mudahnya difahami ini, antara orang pinter yang sudah dewasa sama anak-anak kecil ini sama. Kenapa demikian? Kalau dalam filosofi kebenaran itu ada pepatah, fa innal haqqa adharu min syamsidz dhahirah. Kebenaran itu lebih jelas ketimbang matahari di siang hari. Sehingga mereka dengan mudahnya mensifati Allah misalnya az-zahir, zat yang begitu jelas. Kenapa Allah begitu jelas? Karena ulama dulu cara, kalau dalam bahasa pondok, mensifati, menstatuskan alam raya ini maujud. Maujud itu ada. Di mana-mana sesuatu yang ada itu ya diciptakan oleh yang ada. Masa Anda ada kok menciptakan yang ada? Sehingga mereka tidak pernah tertarik sama faham komunis, ateis, bahwa alam ini dimulai dari ketiadaan. Pertanyaannya adalah bagaimana sesuatu yang tiada menyebabkan yang ada. Sehingga ulama dulu pinter, sifat wajib itu apa? Wujud. Karena alam raya ini kadung wujud, kadung maujudat, maka Allah harus wujud. Berhubung wujudnya Allah itu wujud penyebab, harus qadim atau harus awal. Masa penyebab datangnya terlambat dulu yang jadi efek dari penyebab itu. Sehingga mereka dengan gampangnya mensifati Allah az-zahir, zat yang begitu jelas. Sehingga Imam Sibawayh, ahli nahwu, itu juga mengenali Allah lewat teori nahwu. Beliau bilang Allah itu siapa? Allahu a'raful ma'arif, zat yang paling mudah dikenali. Nah, sehingga tadi seperti yang dikatakan Pak Rektor, sebetulnya perangkat ilmu seperti tadi menemukan bulan itu diantaranya ditemukan kalau bulan tuh nggak rata, itu ya lewat teori gambar, karena sekian jarak punya akibat sekian, punya, misalnya kita melihat gunung kelihatannya indah, padahal di situ ya ada lubangnya, ada pohon yang tertebang, ada pemandangan yang nggak indah, tapi gara-gara dilihat dari jauh semuanya indah. Maka disarankan orang yang baru nggak suka istrinya terus melihat dari jauh, tinggal minggat lah kira-kira. Kalau ditinggal minggat 2 bulan itu mesti cinta lagi itu, kan fungsinya baru kelihatan itu. Tapi kalau dekat terus tuh mesti sama neknya lah kira-kira gitu, sama mangkelnya itu. Sehingga itu ya dipakai teori juga dalam silaturahim. Di agama terkenal ada pepatah zuruhiban tasdad hubban. Jadi ya jangan sering ketemu, nanti kamu gampang cinta. Kalau sering ketemu ya gampang bosen lah kira-kira seperti itu. Nah, kemudian teori-teori awam ini dikembangkan. Yang awam, jadi dulu orang menemukan matahari itu besarnya kayak apa, rembulan besarnya seberapa, itu dilihat setiap kita melihat mobil
itu jarak 1 kilo masih kelihatan sekian meter, nanti kalau 2 kilo berkurang sekian senti, kalau 3 kilo berkurang sekian senti, terus dikalikan ya kira-kira seperti itu. Kalau rembulan masih kelihatan segede itu berarti kali sekian pengurangan tadi, terus ditemukan. Makanya kita Pak Fathul Wahid yang di pesantren yang memang serius ngaji, itu di situ ada ilmu falak, itu ditemukan sebelum ada teknologi. Jadi kita tahu gerhana itu lamanya berapa, terus yang kena gerhana sisi mana, terus itu dihitung. Karena dari dulu sains ilmu itu di atas teknologi. Jadi kalau keyakinan kita di pesantren, teknologi itu hanya menyumbang nggak sampai 30%. Jadi orang bisa menemukan pesawat misalnya itu karena melempar batu, kalau masih ada tekanan batu itu tidak akan jatuh. Padahal batu itu tidak ada mesinnya, asal ada tekanan dia tidak jatuh. Terus dihitung kecepatan berapa yang menjamin sesuatu itu tidak jatuh. Hanya ditemukan pesawat, meskipun mau landing harus tetap banter, karena kalau tidak banter jatuh. Itu dihitung, artinya dari sains dulu baru ditemukan teknologinya untuk gimana supaya tetap kecepatan sekian itu ketika mau landing. Nggak boleh pesawat direm, kalau direm ya jatuh, karena tadi seperti batu dilempar dia nggak jatuh ya kalau masih ada tekanan. Sehingga instrumen itu ditemukan juga di bab tauhid. Saya punya kitab namanya Hasyiatut Turmusi, dikarang ulama top Indonesia namanya Syekh Mahfud At-Turmusi. Itu beliau cerita Imam Al-Amudi itu ulama top, tapi dia itu unik, tiap ngajar santrinya itu ngajar matematika, ngajar ilmu eksak. Terus ditanya sampai muridnya itu ragu, ini guruku masuk surga enggak, ini kiai kok hanya ngajar matematika. Ya kira-kira ngajar ya seperti mahasiswa jenengan kan, ini rektor masuk surga enggak, ngomong teknik terus gitu loh. Tapi gurunya kayaknya enggak terima, disuudoni santrinya itu enggak terima, karena beliau seorang wali. Murid-muridnya itu bermimpi. Ini penting saya ceritakan, mungkin agak aneh di dunia kampus ya, di bab ini. Kalau dalam teori kita Pak On itu, mimpi sama nyata melihat itu otoritatif mimpi. Ini yang agak aneh di ilmu pesantren. Jadi melihat jenengan langsung dengan mimpi itu otoritatif mimpi. Karena mimpi ru'yal mukmin dijamin oleh Rasulullah sama dengan 46 juz'un minan nubuwah. Jadi persennya itu besar sekali, 46% dari juz'un minan nubuwah otoritatifnya. Nah tentu tidur yang benar. Logikanya gini, kata-kata kitab-kitab menjelaskan, orang kalau melihat langsung itu pasti terpengaruhi oleh cinta atau tidak cinta, senang atau tidak senang, sedang butuh apa enggak. Jadi kalau saya sedang butuh dengan Pak Rektor itu melihatnya dengan penuh harapan. Tapi kalau saya sakit mau mati itu senang lihat dokter, karena ini harapan, Rektor nggak ngefek gitu kan gitu. Tapi kalau saya politikus ngelihat ketua partai itu lebih respect ketimbang melihat dokter. Jadi gara-gara banyak kepentingan ini melihat itu nggak pernah jujur gitu. Nggak pernah jujur. Jadi kebodohan manusia justru karena melihat itu kalau dalam teori kita. Makanya kalau dalam teori pesantren itu kebalik, anna suniyamun wa idza matu intabahu. Manusia itu hakikatnya tidur, baru setelah mati bangun. Misalnya kita di dunia nganggap uang itu penting, harta itu penting, jabatan penting. Setelah kita mati ternyata yang paling penting itu hanya sujud. Karena kamu itu kenangan ketemu Allah terbaik itu sujud. Yang kita anggap penting di dunia semuanya tidak penting. Yang kita anggap sepele kayak sholat ternyata itu super penting. Tapi sadar itu nunggu nanti di akhirat. Ya saya ini termasuk syukur yang sadar sebelum sampai akhirat. Jadi termasuk orang yang beruntung lah gitu. Nah kenapa mimpi itu begitu penting? Karena tadi ketika orang tidur itu off semua, sistem sarafnya, sistem apanya off. Yang ada hanya pengendalian Tuhan. Karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Apalagi kalau tidurnya benar ya tentu pakai wudhu, terus pakai doa-doa, terus menghadap kayak mayit itulah, standar mayit itu menghadap ke kiblat kayak posisi mayit itu. Sehingga dia ada intervensi pada dirinya sendiri, ya tidak punya keinginan dari dirinya sendiri. Kamu kan nggak bisa ingin wah tidur ingin ketemu wanita cantik kan tidak bisa nentukan gitu. Akhirnya ya benar-benar hanya milik Allah. Apalagi kalau kita bacanya benar, terus pikirannya benar. Makanya uniknya dalam Islam adalah doa mau tidur dengan wiridan setelah sholat itu ajarannya Nabi banyak mau tidur. Wiridan subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33 dan disempurnakan seterusnya itu ijazah Nabi kepada Sayyidah Fatimah itu untuk mau apa? Tidur. Bismika wada'tu jambi wa bismika arfa'u, sampai doanya panjang.
Allahumma aljatu zuhri ilaika, panjang sekali doa mau tidur. Saya yakin jenengan ndak hafal dan ndak paling ya bismika wada'tu jambi apa bismika Allahumma ahya wa amut. Itu sebagian ustadz bilang itu doa ngaji katanya. Itu. Ada seorang ustadz saking mangkelnya, ibu sudah baca doa ngaji belum? Tak juara bismika Allahumma ahya bismika wa amut. Wah itu kan doa mau tidur Pak Ustadz. Iya biasanya kalau ngaji tidur. jadi doa itu kalau itu doa mau. Akhirnya mimpi itu penting karena di situ manusia nggak punya nafsu, nggak punya keinginan, sehingga yang ada itu kata Nabi itu ada sitatun wa arba'una juz'an minan nubuwah. Sehingga dulu itu mimpi itu jadi sarana betul. Kita tahu kan cerita orang-orang dulu, Fir'aun itu kurang jahatnya, kurang kelirunya. Dia mimpi ada api dari Bani Israel yang membakar kerajaannya. Dan semua pentawilnya sepakat itu maksudnya Anda akan dihabisin kerajaan Anda oleh bayi dari Bani Israel. Begitu juga raja zaman Nabi Yusuf itu mimpi kalau ngalami ada 7 sapi yang gendut dimakan oleh 7 sapi yang kurus. Jadi mimpi itu sarana bahkan dari orang kafir. Karena ya tadi yang preman ya nggak ada premannya, yang soleh ya nggak ada solehnya, semua dikendalikan oleh Allah Ta'ala pas tidur. Sehingga tidur ini menurut agama lebih otoritatif asal dengan tidur yang benar. Jangan tidur sambil ngerokok terus terbangun karena ininya kena itu. Nah cerita-cerita unik begini kalau tidak orang pesantren itu tidak tahu, karena ini memang khas pembalikan satu fakta yang diyakini orang banyak. Sehingga ulama dulu itu cerita, ini saya teruskan, Imam Amudi itu akhirnya murid-muridnya mimpi di situ tanya, Pak Ustadz, Anda masuk surga enggak ketika hidupnya hanya nerangkan matematika? Oh iya, saya bahkan enggak sekedar di surga, malaikat dikumpulin Allah untuk mendengarkan presentasi saya ngajar matematika. Jadi kata dia cerita, Allah bilang gini ke malaikat, hei para malaikatku, kenapa kamu iman sama saya? Ya karena saya melihat engkau ya Allah, melihat kekuasaan engkau. Tapi imannya orang ini itu melebihi iman kamu. Wah ya tidak bisa saya melihat engkau langsung, ini tidak melihat engkau langsung, kenapa begitu yakin seperti yakin kita? Oh iya. Terus Imam Amudi, silahkan ajari matematika. Imam Amudi mulai ngajari matematika. Terus beliau ngajari ya sederhana, angka 2, 3 sampai ribuan sampai jutaan itu bin nisbat ilal wahid nisbatun wahidah, yaitu nisbatul far'i ilal asli. Hanya ngajar itu dok. Dunia ini apapun banyaknya variannya, apapun banyak makhluknya, itu semuanya adalah nisbatul far'i ilal asli. Angka 2 ya cabangnya 1, 1 juta ya cabangnya 1, semua itu dimulai dari 1. Jadi di mana-mana hitungan itu dimulai dari 1. Dan 1 ini harus ada, yaitu Tuhan. Matematika akhirnya malaikat, wah keren juga maksudnya. Keren juga maksudnya. Akhirnya Allah bilang, dan itu didawuhkan juga oleh Rasulullah SAW, tuba liman amana bi walam yaroni. Yang hebat itu imannya orang yang enggak melihat saya. Makanya masyhur itu, malaikat ditanya Allah, siapa imannya yang paling kuat? Ya kita, karena melihat engkau langsung ya Allah. Para nabi. Terus tapi yang dari sekian pertanyaan itu jawab sama, yang paling ajaib adalah umat-umat Muhammad di akhir zaman, enggak menangi nabinya, juga enggak pernah lihat surga neraka, tapi iman sama saya. Dan mereka punya cara untuk imannya ini berkualitas sama dengan kamu para malaikat. Ya diantaranya dengan cara logika tadi yang saya utarakan tadi. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Kalau alam raya ini wujud, maka penyebabnya harus sesuatu yang wujud. Masa sesuatu yang enggak wujud menyebabkan yang wujud? Kalau angka 10 ada, 1 juta ada, pasti dimulai angka 1. Makanya nisbatus naini wal arba'ah ila ma la nihayatalaha, itu semuanya nisbatul far'i ilal asli. Semua angka berapapun jumlahnya itu binisbat ilal wahid adalah nisbatul far'i ilal asli. Itu cara-cara, makanya tadi kajian ilmu itu tidak ada habis-habis. Makanya perasaan saya itu kemungkinan orang Islam jadi ateis itu kecil Pak Fathul Wahid. Saya punya kitab, ini saya ulang lagi, kitab calon wali. Kenapa saya sering cerita wali? Kalau di kampus itu kan orang inginnya ya jadi dekan, jadi rektor atau jadi menteri lah kira-kira gitu. Kalau di pesantren orang itu cita-citanya satu, ingin jadi wali.
Ya supaya majelis ini barokah, saya tidak perlu cerita dunia kampus. Kalau ceritakan corong Jawa nguyai segoro lah. Bongso keinginan gitu kan tidak selera saya, juga ada dunia saya. Supaya sampai dapat ilmu ya saya cerita dunia. Itu kitab, saya punya kitab calon wali lah kira-kira, atau wali sudah wali top. Namanya kitab Tasbitul Fuad, karangannya Sayyid Abdul Haddad. Itu beliau cerita, di antara ceritanya itu unik. Kata beliau begini, saya itu tidak khawatir orang Islam jadi murtad, apalagi jadi ateis. Karena kalimat la ilaha illallah itu sahlatun qoribah, kalimat yang mudah sekali. Sehingga saya tidak khawatir orang Islam yang ketemu orang ateis, ketemu orang macam-macam, asal diajari kalimat ini secara benar. Terus beliau cerita, yang saya takut tuh mereka masalah perempuan dan harta. Kalau iman kayaknya enggak. Singkat cerita yaitu di kitab seperti itu. Singkat cerita saya ketemu banyak orang yang kuliah di McGill atau kuliah di Amerika, di Jerman, mungkin di Norwegia, di mana-mana, di Australia, dan ketemu teman-teman yang di Korea Selatan juga. Mereka itu orang kebanyakan yang nyuwun sewu gak keluarga kiai, tapi mereka nggak ada yang nggak tetap iman. Ketika saya tanya kenapa anda tetap iman, padahal ada beberapa negara yang lebih stabil, lebih makmur dibanding negara yang mengklaim sebagai negara Islam. Itu cara berpikir ya sederhana. Enggak lah Gus, kayaknya kok Tuhan kok ada tanggal lahirnya, enggak lah, kayaknya yang namanya Tuhan tuh ya awal lah. Masa pencipta langit bumi dituhani orang yang lahirnya di bumi, kayak enggak lah kayaknya. Jadi ya berpikir sederhana. Padahal ya kurang ajarnya Masya Allah. Anak ini ya dugem ya macam-macam, tapi kalau ditanya disuruh yang lain enggak mau dia. Enggak lah, kayak yang benar tetap Islam. Karena kalimat ini, yaitu tadi eksistensi Tuhan, tadi eksistensi Allah itu, la ilaha illallah itu kalimatun sahlah, kalimatun qoribah, kalimah yang begitu mudah difahami. Kenapa mudah difahami? Misalnya kita ngaji, Tuhan itu siapa? Yang menciptakan langit dan bumi. Dengan misalnya perbandingan Tuhan itu siapa? Yang lahir di bumi tahun sekian. Enak mana cara kita menerima itu? Kan keren yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan itu siapa? Yang ada sebelum langit dan bumi. Dengan misalnya Tuhan adalah yang lahir di bumi. Keren mana aja? Nah, bayangkan kalau kita punya Tuhan Fir'aun, sudah mati jadi tontonan kan, terus gak keren maksudnya punya Tuhan kok seperti itu. Nah ini yang katanya Syekh Abdul Haddad, kalimat ini sahlatun qoribah. Sehingga kalimat ini pula yang kita dilatih, la ilaha illallah kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'ats atau wa biha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Nah, saya sebetulnya tadi datang itu tidak ingin menjelaskan ini, tapi tadi kata Pak Fathul Wahid, ilmu itu kalau dikaji tambah hari tambah mudah, karena perangkat untuk menemukan bulan itu misalnya nggak rata itu gampang sekali. Pakai teori pemandangan ya bisa, pakai teori gambar juga bisa. Kalau teori pemandangan tadi, kalau kita bisa melihat mobil 2 meter masih kelihatan 2 meter, itu dengan jarak berapa masih orisinil seperti itu. Tambah jauh tambah tidak kelihatan, tambah jauh tambah. Nah ternyata setelah 5 kilo misalnya tidak kelihatan, berarti untuk jumlah 2 meter hilang per 5 kilo. Nah berarti kalau bulan masih kelihatan segitu, berarti jarak kita dan bulan kira-kira sekian ribu kilo. Itu bisa dihitung, itu tambah teknologi. Makanya sebetulnya teknologi itu nyumbang itu nggak sampai 30%. Yang paling banyak ya sains tadi, pengetahuan itu yang kayak tadi orang menemukan pesawat, itu kontribusi terbesar tetap pengetahuan. Misalnya pesawat dari bahan ini kalau kecepatan sekian kena angin pecah enggak, tetap pengetahuan yang menopang itu. Teknologi kan paling mengantar supaya pesawat kecepatan sekian didorong mesin sekian dengan apa begitu. Nah pesantren seperti kita ya, saya ini dididik Mbah Mun, dididik bapak saya, buyut-buyut saya, kiai, itu sekali alim, yang alim betulan itu ya alim betul. Ya karena memang yang repot nih yang agak-agak dukun itu ya ribet itu. Penting rambutnya gondrong, terus terkenal gak pernah mandi, terus nanti ada orang tertentu tertarik minta doa, ini yang ribet ini, susah ini sertifikasinya susah ini karena. Tapi kalau kita ini di pesantren yang coro sertifikasinya jelas. Jadi berani jadi Gus harus bisa baca Mu'in gitu, berani jadi Kiai harus bisa baca Wahab. Aturan mainnya jelas kalau di ini. Yang repot tuh yang sebagian itu aturan mainnya tidak jelas. Terus promosinya itu pernah datangi menteri loh, pernah datangi, wah ya ribet kalau ukuran keren tuh didatangi apa? Menteri atau pejabat. Saya teruskan ya, karena ilmu itu harus menyelamatkan kita sampai di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita menyifati Allah itu az-zahir, zat yang begitu jelas,
Itu kalau kita kan kok begitu jelas padahal nggak bisa dilihat, terus kita sendiri tidak pernah melihat. Tapi eksistensi Tuhan sebagai Tuhan, yaitu al-wajibil wujud, itu jelas sekali karena nggak mungkin suatu yang wujud diciptakan oleh yang tidak wujud. Kenapa harus awal? Masa pencipta datangnya terlambat? Terus juga harus bako itu abadi atau al-akhir kalau dalam bahasa Quran. Masa zat yang superior kemudian kalah sama yang diciptakan? Berarti nanti ada kekuatan besar yang mengalahkan Tuhan. Ya kan ya aneh, kekuatan ini dalam kendalinya kemudian Allah kalah kan tidak mungkin. Makanya disebut al-akhir. Allah pasti tidak ada yang mengalahkan. Terus diantaranya lagi disebut qiyamuhu binafsihi. Kalau dalam bahasa Quran disebut al-qayyum, zat yang berdiri sendiri. Nggak boleh Tuhan butuh yang lain. Kalau butuh yang lain berarti bergantung pada yang lain. Dan nggak usah jadi Tuhan lah kalau masih butuh yang lain. Sehingga karena kekuatan ini, saya ulang lagi, karena kekuatan ini, ketika anak-anak mahasiswa kuliah di Jerman atau di Swiss, di negara-negara yang lebih bahagia ketimbang negara yang mayoritas Muslim, itu mungkin mereka tertarik sama sistem negara itu karena ada jaminan sosial ini. Tapi nggak pernah tertarik sama Tuhannya negara itu, karena dihitung-hitung tadi Tuhannya mesti keren kita gitu. Jadi, nah ini cerita ke saya Abdul Haddad. Kata saya Abdul Haddad, kamu tidak usah khawatir lah umat Islam murtad atau jadi ateis gitu. Karena penjelasan tauhid Islam itu begitu jelas. Jadi by design manusia itu pasti nerima tauhid kira-kira gitu. Jadi ini pentingnya adz-dzahir. Jadi Allah itu begitu apa? Jelas. Tapi Allah juga mensifati dirinya al-batin. Nah, al-batin itu gak mudah dikenali. Kenapa? Karena tubuh kita desainnya ini profan, tubuh kita tidak sempurna, rentan. Nah, tentu sesuatu yang nggak sempurna ini tidak bisa melihat zat yang super apa? Sempurna. Kita bisa rusak sementara Allah tidak. Nah karena alasannya tubuh kita ini didesain untuk rusak, maka di surga itu keyakinan para ulama orang bisa melihat Allah karena desain tubuhnya sudah dirubah dari desain profan menjadi keabadian. Sehingga di sini terus ada kelayakan melihat. Itu pun tetap min ghairi kaifin walan hisorin, tetap ya bisa melihat, tapi corong Jawa itu kecelok melihat tapi tidak sampai faham. Karena bagaimanapun Allah itu la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Bagaimanapun Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak ada padanannya. Jadi makanya Allah punya sisi adz-dzahir bisa dikenali sekali. Kenapa? Ya tadi nisbatus naini wal arba'ah ila ma la nihayata laha itu nisbatul far'i ilal asli. Saya punya kitab Pak Fathul Wahid, diajar Mbah Mun dulu, kitab Al-Husunul Hamidiyah. Itu yang ngarang itu ya kayak kelihatan ngawur, tapi ngawurnya orang alim. Jadi di situ ada gambar, gambarnya itu nggak jelas. Mungkin pengarangnya juga nggak bisa gambar kayaknya. Wah bulat, benang bulat ada, gambar gunung ada, gambar yang tambah ngawur ya banyak sekali. Gambarnya itu nggak ada yang jelas. Tapi dari nggak jelas itu beliau bilang gini, gambar yang bulat ini, yang nggak jelas ini, tetap kamu punya rumus kan? Itu dimulai dari satu titik. Mau gambar gedung tingkat 5, mau gambar hutan ada harimaunya, tetap dimulai dari satu titik. Ya alam raya ya seperti itu, mau ada Mars, cek mau ada Jupiter, kayak tetap dimulai dari situ titik. Nah ini namanya nuqtatul wujud, titik kewujudan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita ngaji, ketika di pesantren dulu, penjelasannya adalah Al-Quran maknanya dipadatkan di Fatihah, Fatihah dipadatkan di Bismillah, katanya Bismillah dipadatkan di titiknya ba. Nah titik ba ini dianggap titik awal wujud, bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Kira-kira Allah mentitahkan karena saya semuanya yang ada dan karena saya yang mau ada bisa saya adakan. Nah, itu sirinya lah. Jadi menerangkan tauhid itu pakai gambar. Gambarnya keliru sekali lah kalau dalam orang seni mesti melihat gak seni itu. Karena dia gak butuh gambarnya, butuh mau menjelaskan buat dunia sebanyak ini, buat alam raya sebanyak ini tetap dimulai dari satu titik. Nah, sehingga di sini ada tauhid qul huwallahu ahad, Allahus samad, tak seterusnya. Nah, saya mohon lewat penjelasan ini ya, baik orang yang ahli teknik maupun ahli medis, ahli apa saja, tolong latihlah memberi penjelasan yang mudah sehingga agama ini mudah dicerna. Sehingga kalau ini dijelaskan cara mudah beragama itu jadi gampang. Makanya ciri utama agamanya orang-orang baik itu satu, man radiya billahi robba. Radiya itu seneng banget. Kenapa seneng banget? Karena memang agama ini nyaman, indah. Jadi datang dengan kebenaran yang mudah dicerna.
Coba kalau agama ini datang dengan cara misalnya gini, kamu harus menuhankan ini, dan kita tahu itu lahirnya di bumi, kan ada yang ganjel. Kok Tuhan sama buminya dulu, buminya ini gimana ini? Kan pusing. Bu Anda profesor nggak bisa jawab itu. Tapi kalau Tuhan itu adalah yang ada sebelum langit dan bumi, kan ya iyalah, masa Tuhan terlambat datangnya, kan terus enak itu menerimanya itu. Makanya diantara kekalahan Fir'aun berdebat, ya Nabi Musa ya Nabi lah, juga proses ya. Nabi Musa ketika ditanya Fir'aun, wa ma rabbul alamin, Tuhan kamu itu siapa? Jawabnya Nabi Musa, rabbus samawati wal ardi, yang menuhani langit dan bumi. Itu Fir'aun masih bisa ngeles. Saya jalan-jalan kemana-mana, yang dituhankan saya, berarti yang Tuhan ya saya dong. Ma'alim tulakum min ilahin apa? Ghairi, kata Fir'aun. Soal Tuhan kamu di langit, begini kata Fir'aun. Haman dipanggil, Haman bikinkan piramida yang paling tinggi, saya ingin melihat Tuhannya Musa. Musa bingung kan, padahal kalau naik piramida nanti Fir'aun pun tidak bisa melihat Allah kan. Wong yang nabi yang kiai aja gak bisa melihat, apalagi Fir'aun. Padahal celakanya ketika dia tidak melihat Allah, dia akan mengatakan Allah itu tidak ada, ribet kan. Itu penjelasan tentang Tuhan ini sebetulnya sudah absolut lah. Rabbus samawati wal ardi, Tuhannya langit dan bumi. Tapi itu gak ngefek, di perdebatan gak ngefek. Yang ngefek adalah ketika Musa bilang gini, Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin, sing nuhani buyutem. Wah kaget pengawal-pengawalnya langsung do iman, meskipun secara siron, secara rahasia. Iya, nak Quran pangeran berarti buyute ra di pangeran. Kan pangerane putu nih, berarti buyute wah ribet kan. Ya kalau Fir'aun Tuhan, bapaknya tambah Tuhan kan, mbahnya, buyutnya. Akhirnya kata pengawal Quran, geblek tenan Fir'aun. Artinya apa? Kadang argumentasi yang sudah benar, yaitu Tuhannya langit dan bumi kan ya benar lah. Tapi itu tidak ngefek di perdebatan, tidak ngefek. Yang ngefek adalah ketika Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin, yang nuhani nenek moyang kamu. Orang mulai mikir kalau Fir'aun itu Tuhan, lalu nenek moyangnya Tuhannya siapa? Jadi ini seninya, makanya diantara syarat Nabi, jadi Nabi itu sidik, amanat, tabligh, fatona. Fatona itu ada kecerdasan. Dulu Nabi ya sering dibully, jangan kira Nabi itu nggak sering dibully, sering juga Pak Rektor. Jadi ada unta itu kena kudis. Kudis itu ya jenis penyakit menular lah. Nabi dengan teori tawakalnya, Nabi itu punya dua teori, kadang pakai teori tawakalnya, kadang pakai teori preventif. Makanya Nabi pernah ngendikan kalau ada penyakit menular di situ, kamu jangan di situ. Itu pakai teori preventif. Tapi kadang Nabi pakai teori tawakal. Nabi menghentikan la adwa wala tiarutan, tidak ada penyakit menular. Terus orang-orang yang ya usil lah kira-kira gitu, ada unta kena kudis, dijejerkan yang waras. Ternyata yang waras ikut kudisen lah, ikut sakit. Senang orang ini. Ya Rasulullah, ini saya jejerkan, ternyata yang nggak tertular jadi tertular. Padahal engkau bilang nggak ada penyakit menular. Nabi jawabnya lucu. Faman a'dal awwalah, kalau yang pertama ini tertular siapa? Dia dikira Nabi itu kalah karena melihat unta yang kedua. Ternyata Nabi enggak, ketika dipanggil ya Rasulullah ini unta agak gudikan, tak jejerkan yang kudisen, ternyata ikut kudisen. Berarti penyakit itu menular. Tapi Nabi jawabannya faman a'dal awwal, lalu yang kena penyakit pertama tertular oleh siapa? Wah itu asli dari Allah. Ya maksud saya seperti itu kata. Nah itu yang dikatakan fatona. Jadi Nabi itu harus punya sifat apa? Fatona. Karena dengan kecerdasan itu Nabi bisa berargumentasi. Kayak tadi, ketika Fir'aun dikatakan Allah yang menuhani langit dan bumi, Fir'aun masih mengklaim dia Tuhan. Karena di mana-mana dia dituhankan. Tapi ketika diingatkan bahwa kamu anak seorang manusia, punya bapak, punya kakek, punya buyut, punya canggah kalau bahasa Jawa. Lalu kalau kamu yang Tuhan, dan Tuhan dimulai Anda, lalu mbah-mbah kamu Tuhannya siapa? Gak bisa jawab kan? Akhirnya banyak punggawa yang saat itu iman. Jadi iman itu bisa menghunjam kepada siapa saja, termasuk yang orang-orang topnya Fir'aun. Sehingga ketika Fir'aun rapat Musa harus dibunuh besok, tangkap besok, sebagian mereka itu membocorkan informasi itu, datang ke Musa, tadi malam kita ikut rapat, keputusannya Anda dibunuh, maka larilah kamu. Itu barokahnya iman. Artinya ya karena logika Musa lebih masuk akal, ya mereka lebih percaya sama Musa.
Tapi gara-gara profesi ya tetap kerja, dan yang mulai ribet dunia. Mulai ribet. Jadi makanya kamu jangan tanya kaifa hukmul mukmin sing yukhfi imanahu, bagaimana hukumnya orang mukmin yang menyembunyikan imannya demi aman. Ya tidak usah kamu jawab. Kalau kamu jawab boleh, ini kok kayak pecundang. Kamu jawab haram, pernah terjadi itu. Wa qala rajulun mu'minum min ali fir'auna yaktumu imana. Ya, ini khazanah ya. Jadi saya mohon mengkaji Islam itu harus dengan sisi-sisi yang bisa difahami orang pinter juga orang bodoh. Kata Imam Ghazali banyak itu, karena hadatin itu harus difahami orang pinter juga orang bodoh. Terus contoh yang paling populer tentu sering saya utarakan masalah iddah. Iddahnya orang terceraikan itu 3 kali masa suci. Kalau menurut Abu Hanifah 3 kali masa haid. Orang pinter tahulah kalau perempuan sedang haid, menstruasi pasti sedang tidak hamil. Sehingga kalau dia sudah haid 3 kali ada kepastian tidak hamil. Kalau tidak hamil artinya apa? Nggak ada sperma dari zaut awal, suami pertama yang jadi anak dia. Padahal tujuan iddah adalah nanti kalau di hubungan suami istri sama suami kedua jelas anaknya suami kedua. Tapi kalau andaikan tidak ada iddah kan malam hubungan suami istri, pagi bentrok cerai, terus kawin, kumpul suami istri lagi, terus nanti anaknya itu anaknya siapa? Kan nggak jelas. Kalau sampean bisa klaim lewat DNA juga mungkin secara ilmu objektif Pak Rektor. Masalahnya juga bisa disuap kan? Saya sering dibantah orang-orang itu. Wah Gus, DNA itu otoritatif karena gini-gini nggak mungkin, bohong kamu. Ya DNA-nya nggak bohong, pegawainya bisa disuap kan? Kayak nggak tahu manusia apa nggak tahu Indonesia, nggak tahu terus. Itu yang sensitif itu, yang mulai wilayah sensitif itu. Nggak tahu manusia apa kayak nggak tahu Indonesia. Manusia aja ya sudah. Berarti Anda sangat nasionalis. Jadi ribet kan? Maka dianjurkan ada iddah. Dengan iddah selesai berarti benar-benar perempuan ini bara'atur rahmi, rahimnya steril dari unsur mani zaut awal. Dan kalau 3 kali masa suci itu artinya apa? Kira-kira 3 bulan. Kira-kira ya. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusina salah satu apa? Huruf. Pertanyaannya kalau 3 bulan, andai kan tidak pakai teori ilmiah, menstruasi itu sudah teori ilmiah. Ada yang tanya ke saya, Gus kenapa harus sampai 3 kali, padahal menstruasi pertama pasti sudah ada hamil. Saya jawab, menstruasi pertama itu namanya keluar darah, nggak ada jaminan kali itu haid, bisa saja keluar darah karena kaget, karena kecelakaan, karena apa. Sehingga kalau misalnya perempuan diceraikan, Gus saya sudah haid, yang jamin kalau itu haid siapa? Maksudnya keluar darah dengan makna tidak hamil. Bisa saja keluar darah kali ini faktor kaget ya, atau faktor kecelakaan. Tapi kalau sampai 3 bulan karena per bulan haid sekali, itu meskipun haidnya keliru, haid keliru itu misalnya sebetulnya itu nggak darah haid tapi darah penyakit istiqatoh, kan tetap kelihatan. Masa 3 bulan nggak bleeding joro Jawa? Kan mesti bentuknya tubuh sudah berubah. Artinya kata ulama-ulama, agama ini nggak bisa hanya mengacu ilmu. Kalau mengacu ilmu haid sekali sudah cukup. Tapi kenapa harus 3 kali? Karena 3 kali orang awam tahu semua kalau itu sedang hamil atau tidak hamil. 3 bulan dari dicerai kan kelihatan kalau hamil ya, bentuk tubuhnya sudah rubah. Kalau enggak, intinya agama ini harus agama yang mudah difahami orang pinter, juga difahami orang yang tidak pinter. Kayak tadi bulan tadi, saya juga gak kira kalau orang goblok jadi pinter itu. Jadi ini cerita ya. Jadi supaya kita meskipun di lembaga kampus, di lembaga modern, jangan lupa tradisi-tradisi kebodohan ya diabadikan lah kira-kira itu, karena bodoh itu kadang ya penting. Makanya kalau cerita di dunia wali itu kacau. Anda boleh gak nerima cerita ini, tapi Anda harus percaya kalau kekuasaan Allah itu tidak terbatas.